Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zafir Awal dari kelas 29A dengan NIM 19472400023. Nah, saya akan menjelaskan atau mengkaji ulang tentang materi dari gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Nah, pertama-tama kita masuk pada materi gerak. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa sih itu gerak. Nah, gerak mempunyai banyak arti. Arti ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang berbeda untuk mengartikan sebuah gerak tersebut. Nah, pada fisika atau menurut fisika, gerak merupakan suatu perubahan atau perpindahan suatu benda terhadap suatu acuan. Nah, sedangkan menurut biologi, gerak adalah suatu cara makhluk hidup untuk merangsang makhluk lainnya. Nah, sedangkan menurut kimia, biasanya itu mengacu pada pengertian dari fisika itu sendiri. Nah, mungkin kalian bertanya, di manakah lebih dulu? Perubahan lebih dulu ataukah pergerakan? Nah, perubahan dan pergerakan di sini merupakan satu kesatuan. Nah, apabila suatu benda tersebut bergerak, maka otomatis benda juga tersebut mengalami perubahan. Begitupun sebaliknya. Nah, maka jika Anda masih bertanya-tanya apakah perubahan dan pergerakan itu memiliki suatu perbedaan, ataukah manakah dulu perubahan dulu ataukah suatu pergerakan? Nah, itu sama sekali merupakan suatu hal yang berkolerasi atau berhubungan atau saling berkesinambungan. Nah, sekarang kita masuk pada gerak itu memiliki dua macam, yaitu gerak melengkung dan gerak lurus. Nah, berdasarkan kecepatan, gerak lurus memiliki dua sub, yaitu GLB dan GLBB, atau biasa disingkat GLB itu gerak lurus beraturan dan GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, pertama-tama kita masuk pada materi GLB. Beraturan. Nah, kenapa sih GLB itu merupakan beraturan? Karena GLB ini merupakan kecepatan yang konstan atau tidak berubah-ubah. Maka pada GLB ini dia tidak memiliki percepatan. GLB ini tidak memiliki percepatan karena sifatnya itu konstan. Nah, apabila suatu benda tersebut memiliki suatu benda tersebut berubah-ubah, maka itu tidak termasuk pada GLB, melainkan pada gerakan lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita masuk pada rumus GLB. Nah, sekarang kita masuk pada rumus. Yang pertama yaitu S sama dengan V kali T. Nah, S itu menunjukkan sebuah jarak. Kemudian V menunjukkan sebuah kelajuan. Dan T itu menunjukkan waktu. Nah, nanti kita akan menemukan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Karena jarak dan perpindahan itu memiliki perbedaan. Nah, sedangkan pada jarak kita menggunakan kelajuan. Namun bisa jadi juga kita menemukan pada soal jarak itu kecepatan sesaat atau kecepatan saat. Nah, kemudian kita masuk pada rumus. Nah, sekarang kita masuk pada rumus kedua. Kita menggunakan perpindahan, yaitu delta X sama dengan V
V dikali T. Nah, di sini kita bisa menggunakan delta X dan delta Y. Dan di mana itu delta X sama halnya dengan horizontal dan delta Y itu adalah vertikal. Nah, dan ini disebut dengan vektor. Ini adalah vektor. Nah, di sini pada teks ini yang menunjukkan waktu, kita bisa menambahkannya sebuah delta. Jadi kita bisa menggunakan delta T atau bisa juga dengan T. Nah, kita beri keterangan ini perpindahan. Ini kecepatan rata-rata. Dan ini adalah waktu. Nah, pada GLB atau gerakan lurus beraturan, kita hanya menggunakan dua rumus. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Misal, ada suatu benda mengarah ke utara. Nah, sejauh 8, misal kita ambil 8 meter. Nah, kemudian ada benda yang mengarah ke timur sejauh 6 meter. Nah, kemudian kita kira-kira waktu yang ditempuh dari jarak benda ini ke utara, misal 6 second per detik. Kemudian dari benda ini yang ingin pergi ke timur itu sekitar 4 detik. Nah, A, B, C. Tentukan jarak benda tersebut. Nah, untuk menentukan jarak dari A ke B, ini perjalanan benda menuju utara itu sekitar 8 meter. Ditambah ke timur yaitu 6 meter. Maka jumlahnya yaitu 14 meter. Nah, ini adalah jumlah jarak dari benda dari utara ke timur. Nah, kemudian berapakah perpindahannya? Delta X. Nah, kita perpindahan itu dari awal menuju titik akhir. Ini merupakan titik Pitagoras. Maka jumlahnya di sini adalah 10. Jadi perpindahan dari A, B, C yaitu 10 meter. Kemudian soal ketiga yaitu berapakah kelajuannya? Nah, untuk menentukan kelajuan yaitu kita menggunakan rumus S per T atau jarak per waktu. Tadi kita telah menemukan jaraknya yaitu 14 meter. Nah, kemudian waktu kita jumlah 6 tambah 4. Jumlah dari waktu A ke B dan B ke C yaitu 10 detik. Maka kita temukan 1,4 meter per second. Nah, kemudian apabila ini ditentukan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan yaitu menggunakan rumus delta X per T. Delta X per T. Nah, delta X tadi telah kita ketemukan yaitu 10 meter. Dan waktu yang diperlukan yaitu 6 tambah 4 yaitu 10.
Kecepatan rata-rata dari benda ini yaitu 1 meter per second. Nah, inilah contoh dari gerak lurus beraturan. Nah, setelah kita mempelajari dari materi GLB atau gerakan lurus beraturan, kita masuk pada materi GLBB. GLBB atau gerakan lurus berubah beraturan. Nah, mengapa berubah beraturan? Karena pada GLBB ini memiliki percepatan. Berbeda dengan GLB yang tidak memiliki percepatan, namun dia memiliki V yang konstan, kecepatan yang konstan. Nah, inilah yang membedakan antara gerakan lurus beraturan dan gerakan lurus berubah beraturan. Nah, kita masuk pada rumus dari GLBB. Yang pertama yaitu VT. Pertama itu adalah VT sama dengan V0 kali A kali T. Nah, yang pertama yaitu VT sama dengan V0 kali A kali T. Nah, VT di sini keterangannya yaitu kecepatan sesaat. Nah, sedangkan pada V0 yaitu kecepatan awal, atau biasa disebut dengan disebut dengan mula-mula, kecepatan mula-mula. Nah, kemudian A merupakan percepatan, sedangkan T adalah waktu. Nah, maaf, rumusnya yaitu V0 tambah A kali T. Nah, untuk membedakan rumus dari kecepatan sesaat ini yaitu kita mempunyai dua rumus. Nah, apabila itu menanyakan sebuah percepatan atau kecepatan awal, kecepatan mula-mula, kita menggunakan tambah atau kita menggunakan penjumlahan. Nah, sedangkan apabila soal mengatakan atau menanyakan perlambatan, nah, semua hal yang perlambatan itu kita menggunakan kurang atau pengurangan. Nah, inilah yang membedakan antara kecepatan awal mula-mula kita sesaat dengan perlambatan. Nah, kemudian kita masuk pada rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu perpindahan sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 kali A kali T. Nah, rumus kedua yaitu jarak sama dengan kecepatan mula-mula dikali waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali T kuadrat. Nah, kemudian pada rumus ketiga yaitu kecepatan, yaitu VT pangkat 2 sama dengan kecepatan mula-mula kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, pada gerakan lurus berubah beraturan ada 3 rumus yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk pada contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, contohnya yaitu sebuah mobil dengan kecepatan 50 meter per second tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 6 detik kecepatannya menjadi 20 meter per second. Nah, kemudian berhenti. Hitunglah yaitu waktunya diperlukan dari saat direm hingga berhenti. Kemudian yang B yaitu jarak diperlukan dari saat direm hingga berhenti. Nah, kita masuk pada penentuan rumusnya. Nah, kita ilustrasikan dulu. Nah, dari titik
A ke titik B yaitu dari 50 meter per second kemudian menjadi 20 meter per second. Nah, waktu yang diperlukan yaitu 6 detik. Nah, disinilah mengapa dikatakan percepatan berubah beraturan, karena awalnya 50 meter per second berubah dari A ke B berubah menjadi 20 meter per second. Kemudian pada ke titik C yaitu ia berhenti, kemudian mobil tersebut berhenti sehingga kita dapatkan V0. Jadi kecepatannya itu adalah 0. Nah, sekarang kita masuk pada rumus. Pertama-tama kita kerjakan dulu A ke B. Nah, A ke B kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikali A dikali T. Nah, kita yang di sini percepatannya belum diketahui. Nah, maka kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Misalnya VT, yaitu kita anggap ini VT dari ini ke ini yaitu 20 meter per second. Nah, kemudian yaitu kecepatan awalnya itu ini 50, yaitu 50 meter per second. Kemudian percepatannya masih ditanya. Kemudian waktu yang ditempuh adalah 6 sama dengan, nah 50 berubah menjadi 30 dikali sama dengan A dikali 6 sama dengan 6A, kemudian A sama dengan hasilnya yaitu min 5 meter per second. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan A ke B, kita kerjakan lagi B ke C. B ke C. Sama seperti yang tadi, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikali A dikali T. Nah, kita di sini tadi dari sini ke sini 0, V0-nya adalah 0. Kemudian B ke C itu awalnya 0. Kemudian percepatannya tadi kita telah temukan yaitu min 5. Kemudian waktunya yaitu dan kemudian yang ditanyakan adalah waktu. Maka min 5T sama dengan 20 sama dengan waktu sama dengan 4. Nah, setelah kita mengerjakan ini, kita sudah ketahui berapa jarak dari B ke C, yaitu waktu total yang diperlukan yaitu 6 ditambah 4 T total. Total yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10 meter per second. Jadi di sini 10 detik. Jadi waktu yang diperlukan yaitu 10 detik. Nah, ini adalah ini yang totalnya tadi sama dengan 10 total. Nah, ini jawaban dari pertanyaan pertama yaitu waktu yang diperlukan dari saat direm hingga berhenti. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang kedua yaitu ditanyakan jarak yang diperlukan dari saat direm hingga berhenti. Nah, kita gunakan rumus jarak. Jarak itu S sama dengan V0 dikali waktu dikali 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, V0-nya yaitu tadi kita sudah ketahui yaitu
50 dikali waktunya yaitu 6 ditambah setengah atau 1/2 dikali kita tadi telah ditemukan percepatannya yaitu min 5 kali waktunya itu 6 kuadrat. Nah, sama dengan 300 dikurang 90 sama dengan 300 kurang 90 sama dengan 210 meter per second per 2. Nah, kita temukan yang pertama yaitu jarak dari A ke B. Sekarang kita maaf. Ini dari A ke B. Sekarang dari B ke C. Nah, sama halnya kita menggunakan rumus E sama dengan T0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, tadi tambah itu 20. Kemudian waktunya tadi kita telah temukan yaitu 20 dikali 4. Kemudian ditambah 1/2. Tadi kecepatannya tadi juga telah ditemukan yaitu min 5 kali waktunya kali 4 pangkat 2. Nah, kita temukan yaitu 20 kali 4 tambah 1/2 yaitu 80 dikurang 40. Jadi sehingga kita menghasilkan 40 meter per second. Nah, setelah kita dapatkan, kita dapat mengetahui jarak total. Jarak totalnya yaitu S total yaitu 210 ditambah 40 menghasilkan 250 meter per second. Nah, sekarang kita telah menjawab pertanyaan dari jarak yang diperlukan dari saat direm hingga berhenti, yaitu 250 meter per second. Nah, inilah cara untuk menentukan contoh dari soal gerak lurus berubah beraturan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang materi mengenai gerak, yaitu yang pertama tadi kita telah belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu materi gaya. Nah, sekarang kita masuk pada materi gaya. Nah, ini adalah materi kedua setelah gerak. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa sih itu gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan atau tolakan sebuah benda. Nah, gaya ini bisa mengubah suatu kecepatan, bisa mengubah suatu arah, dan juga bisa mengubah suatu bentuk. Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah penghapus. Apabila saya berikan dorongan, maka memiliki kecepatan. Nah, penghapus ini awalnya diam, setelah diberikan dorongan maka mempunyai kecepatan. Nah, gaya di sini disebut dengan F. F di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu force. Nah, lambang dari gaya yaitu N atau Newton. Newton di sini ditemukan oleh penemunya sendiri atas nama Newton. Nah, kemudian gaya ini termasuk besaran vektor. Vektor artinya memiliki arah dan nilai.
Nah, Gaya memiliki alat ukur yaitu neraca, pertama yaitu neraca pegas, dan juga atau dinamometer. Nah, kemudian gaya itu terbagi atas dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, yang mana sih itu gaya sentuh? Gaya sentuh yaitu tarikan yang harus ada sentuhannya. Jadi sebuah benda yang memiliki tarikan harus ada sentuhannya. Nah, berbeda dengan gaya tersentuh. Walaupun tidak tarikan, dia pasti dapat bergerak. Nah, gaya sentuh, pertama kita bahas dengan gaya sentuh. Nah, gaya sentuh yaitu contohnya adalah gaya otot. Nah, gaya otot. Jika kita melakukan sebuah dorongan sebuah benda, itu kita mendorong pasti menggunakan otot, namun tidak secara langsung itu bersentuhan. Nah, kemudian contoh kedua yaitu gaya pegas. Nah, pertama yaitu gaya otot, kemudian gaya pegas. Ketiga adalah gaya gesekan. Setelah gaya gesekan yaitu gaya normal. Nah, gaya otot itu selalu searah dengan arah gerak. Begitu pula dengan gaya pegas, searah dengan gaya gerak. Berbeda dengan gaya gesekan yaitu berlawanan arah dengan arah gerak. Misal, jika kita mendorong sebuah benda ke atas, maka perubahan gaya gesekan itu ke bawah. Jika ke kanan, gaya gesekan itu ke kiri. Nah, berbeda dengan gaya normal yaitu tegak lurus dengan bidang. Gaya normal itu tegak lurus dengan sebuah bidang. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, yaitu percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda 200 gram, berapa berat benda itu di bulan? Apabila diketahui gravitasi dari bumi 10 meter per second kuadrat. Nah, jawaban diketahui massa di bumi itu yaitu adalah 200 gram. Nah, apabila ini dikonversikan menjadi kilogram yaitu 0,2 kilogram. Nah, kemudian massa di bulan itu sama halnya dengan massa yang ada di bumi. Massa berat benda yang ada di bumi yaitu 0,2 kilogram. Kemudian kita temukan gravitasi di bumi yaitu simbolnya Gb, yaitu 10 meter per second. Nah, kemudian pada massa yang ada gravitasi bulan yaitu 6 kali dari percepatan gravitasi dari bumi ke bulan. Jadi gravitasinya yaitu gravitasi bulan yaitu 10 per 6 meter
Nah, setelah kita telah mencari diketahuinya, nah kita ketahui apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan yaitu berat benda yang ada pada bulan, WBL. Nah, penyelesaiannya yaitu W bulan sama dengan massa dikali gravitasi bulan. Sama dengan, ya tadi massanya telah ditemukan yaitu 0,2 kg dikali 0,2 kg dikali gravitasi ada bulan itu 10/6 m per s kuadrat. Nah, jika kita ubah yaitu 2 sama dengan 2/10 dikali 10/6. Nah, ini mati, ini, sehingga mendapatkan hasil 1/3. Nah, lambang dari U itu adalah Newton. Setelah kita cari, ternyata gravitasi yang ada di bulan itu 1/3 Newton. Nah, baik, itulah tadi materi tentang gerak. Tadi kita sudah belajar tentang materi gerak, yaitu ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya. Simak video berikut ini. Baik, sekarang tadi saya telah menjelaskan materi tentang gaya dan juga gerak. Sekarang kita masuk pada materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa sih itu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, ini adalah tadi penjelasan tentang apa arti dari pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana memiliki beberapa jenis-jenis. Nah, jenis-jenis dari pesawat sederhana yaitu adalah ada tuas satu pengungkit. Kedua yaitu ada katron. Nah, yang ketiga ada bidang miring. Dan yang terakhir ada roda berporos. Nah, inilah jenis-jenis dari pesawat sederhana. Nah, baik, pertama-tama kita bahas dulu yaitu jenis dari tuas pengungkit. Tuas pengungkit. Nah, tuas pengungkit yaitu memiliki sistem kerja tuas yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah titik tumpu. Tumpu yang simbolnya adalah T. Nah, titik tumpu ini yaitu tempat tumpuan bagi suatu pengungkit. Nah, kemudian setelah titik tumpu yaitu ada yang dinamakan titik yaitu adalah titik beban. Maaf. Yang disimbolkan dengan W. Nah, titik beban di sini yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Nah, bagian yang ketiga yaitu ada yang
namanya titik kuasa. Atau biasa disingkat dengan, atau istilahnya adalah F. Nah, titik kuasa di sini ialah di mana gaya kuasa diberikan. Nah, biasanya itu diberikan dua bagian, yaitu lengan beban dan lengan kuasa. Nah, perbedaan dari lengan beban dengan lengan kuasa yaitu lengan beban yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban, sedangkan lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, inilah bagian-bagian dari tuas pengungkit. Nah, baik, pertama-tama kita bahas dulu yaitu jenis dari tuas pengungkit. Tuas pengungkit. Nah, tuas pengungkit yaitu memiliki sistem kerja tuas yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah titik tumpu. Tumpu yang simbolnya adalah T. Nah, titik tumpu ini yaitu tempat tumpuan bagi suatu pengungkit. Nah, kemudian setelah titik tumpu yaitu ada yang dinamakan titik yaitu adalah titik beban. Maaf. Yang disimbolkan dengan W. Nah, titik beban di sini yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Nah, bagian yang ketiga yaitu ada yang namanya titik kuasa. Atau biasa disingkat dengan, atau istilahnya adalah F. Nah, titik kuasa di sini ialah di mana gaya kuasa diberikan. Nah, biasanya itu diberikan dua bagian, yaitu lengan beban dan lengan kuasa. Nah, perbedaan dari lengan beban dengan lengan kuasa yaitu lengan beban yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban, sedangkan lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, inilah bagian-bagian dari tuas pengungkit. Nah, kemudian kita masuk pada keuntungan mekanik pada tuas. Keuntungan mekanik. Atau biasa disingkat dengan KM. Nah, keuntungan mekanik ini memiliki rumus, yaitu keuntungan mekanik sama dengan W per F. Atau bisa juga kita gunakan rumus KM sama dengan LK per LB. Nah, untuk mencari persamaannya, persamaannya adalah W dikali LB, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. F dikali LK. Nah, keterangannya yaitu W di sini yaitu adalah beban. W di situ adalah beban. Ini adalah keuntungan mekanik. Nah, kemudian F adalah gaya kuasa. Nah, kemudian yaitu LB sudah dijelaskan, itu lengan beban. Dan LK adalah lengan kuasa. Nah, inilah rumus dari keuntungan mekanis. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah batu beratnya 200 Newton
diangkat dengan tuas panjang lengan kuasanya 1 meter dan dengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya dan keuntungan mekanisnya. Nah, di sini dapat kita simpulkan, yaitu diketahui yaitu beratnya tadi kita dapat adalah 200 Newton. Kemudian lengan bebannya yaitu 40 cm. Kemudian lengan kuasanya yaitu lengan kuasanya ini 1 meter. Nah, lengan kuasa ini kita ubah menjadi sentimeter sehingga menjadi 100 cm. Nah, di sini ditanyakanlah hitunglah besar gaya dan keuntungan mekanisnya. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya dan keuntungan mekanis. Nah, kita jawab ya penyelesaian. Nah, kita gunakan rumus persamaan yang tadi kita buat, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, tadi W-nya yaitu adalah 200, kita masukkan pada rumus. Kemudian LB-nya yaitu 40. Kemudian yang ditanyakan yaitu adalah F. Kemudian dengan kuasanya yaitu 100. Nah, kemudian kita dapat 8.000 sama dengan, ini kita turunkan F dikali 100 sehingga menghasilkan F sama dengan 8.000 per 100, sehingga menghasilkan 80 Newton. Kemudian kita dapat yaitu 80, F-nya kita sudah dapat yaitu 80 Newton. Sekarang keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekaniknya itu kita gunakan rumus Km sama dengan LK per LB sama dengan, tadi lengan kuasanya yaitu 100 per lengan beban yaitu 40. Nah, kemudian kita bagi menjadi seperempat, yaitu seperempat sama dengan 2,5. Nah, inilah jadi besar gaya dan keuntungan mekanisnya telah kita dapat, yaitu besarnya itu 80 Newton dan keuntungan mekanisnya yaitu 2,5. Nah, inilah contoh soal dari tuas. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu katrol. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu katrol? Nah, katrol di sini yaitu sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, adapun jenis-jenis dari katrol yaitu katrol tetap, yang kedua adalah katrol bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, inilah pengertian dan jenis-jenis dari katrol. Nah, pertama-tama kita bahas dulu yaitu katrol tetap. Nah, katrol tetap yaitu katrol yang posisinya tidak berubah.
yang ketika digunakan katrol tetap ini berfungsi merubah gaya. Nah, misalnya yaitu katrol pada sumur timba dan pada tank bendera. Nah, pada katrol tetap besar lengan kuasa sama dengan lengan beban. Nah, maka keuntungan mekanisnya yaitu LK per LB. Maaf. Nah, keuntungan mekaniknya yaitu lengan kuasa per lengan beban sama dengan W per F sama dengan 1. Nah, inilah keuntungan mekanis dari katrol. Kemudian kita masuk pada bagian kedua dari katrol, yaitu katrol bergerak. Nah, katrol bergerak di sini yaitu katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Nah, katrol bergerak berfungsi melipatkan sebuah gaya. Misalnya, katrol untuk mengangkat peti kemas. Nah, pada katrol bergerak, lengan kuasa 2 kali lengan beban. Nah, maka kita dapat menyimpulkan keuntungan mekanisnya. Ya, keuntungan mekanis dari katrol bergerak yaitu lengan kuasa per lengan beban sama dengan 2 lengan beban per lengan beban. Maaf. 2 lengan beban per lengan beban yang sama dengan 2. Nah, inilah keuntungan mekanis dari katrol bergerak. Nah, kemudian kita masuk pada jenis yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk. Nah, katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, contohnya yaitu katrol pada alat pengangkat mobil, pada mobil derek. Nah, keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan keuntungan mekanis dari katrol majemuk. Keuntungan mekanisnya yaitu N sama dengan jumlah tali. Nah, inilah keuntungan mekanis dari sebuah katrol majemuk. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, dapat kita simpulkan dari pertanyaan yaitu diketahui sebuah beratnya yaitu 200 Newton. Kemudian keuntungan mekanis tadi kita sudah tetapkan, keuntungan mekanis dari katrol tetap yaitu adalah 1. Nah, ditanyakan yaitu gaya yang diperlukan. Nah, jawabannya yaitu penyelesaiannya yaitu keuntungan mekanis per F. Nah, kita masukkan yaitu 200 per F. 200 per F, maka tadi keuntungan mekanisnya 1 sama dengan F sama dengan 200 per 1, sehingga kita mendapatkan yaitu 200 Newton. Nah, maka gaya yang dihasilkan yaitu 200 Newton. Nah, baik. Pembahasan selanjutnya itu bidang miring. Nah, setelah kita belajar tentang katrol, tuas, nah, sekarang saatnya berada pada bagian bidang miring. Bidang miring. Nah, apa sih itu bidang miring? Nah, bidang miring yaitu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Nah, contoh dari bidang miring yaitu ada tangga,
skrup pisau dan jalan yang berbengkok atau jalan yang berkelok. Tak perlu berlama-lama, kita masuk pada keuntungan mekanik pada bidang miring. Keuntungan, ya, kita masuk pada keuntungan mekanik bidang miring. Nah, keuntungan mekanisnya yaitu Km sama dengan W per F. Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, kemudian persamaannya yaitu, sedangkan persamaannya yaitu W dikali H sama dengan F kali S. Nah, seperti tadi, F itu menunjukkan sebuah gaya atau kuasa. Gaya atau kuasa yang simbolnya adalah, lambangnya adalah Newton. Nah, sedangkan berat benda atau beban yaitu ada pada W. Ini berat benda atau beban. Berat benda atau beban yang lambangnya juga sama, yaitu Newton. Kemudian yaitu S. S ini merupakan panjang dari bidang miring. Nah, lambang dari S ini yaitu meter karena panjang. Nah, kemudian H adalah tinggi dari bidang miring. H ini adalah tinggi dari bidang miring yang satuannya juga M. Nah, inilah keuntungan mekanik dari bidang miring. Nah, baik, kita masuk pada suatu soal. Nah, perhatikan bidang miring yang ada di samping. Nah, berapakah F dan Km dari bidang miring tersebut? Nah, kita simpulkan, diketahui W-nya itu sama dengan ini. Beratnya itu sama dengan 500 Newton. Nah, kemudian S-nya yaitu ini. Panjangnya yaitu 10 meter. Kemudian tinggi yaitu 2 meter. Nah, ditanyakan F dan Km. Nah, kita langsung saja pada sistematisnya. Kita langsung jawab. Nah, tadi kita telah temukan persamaan dari bidang miring, yaitu W dikali H sama dengan F dikali S. Sehingga kita masukkan nilainya, W-nya itu adalah 500 dikali H-nya adalah 2, kemudian F-nya yang ditanyakan, kemudian S-nya yaitu 10. Nah, 500 kali 2 yaitu 1000. 10 F. Nah, sehingga menghasilkan 1000 F sama dengan 1000 per 10. Kita coret sehingga mendapatkan 100 Newton. Nah, 100 Newton. Kemudian, nah, ini adalah hasil dari F bidang miring tersebut. Kemudian yang ditanyakan berikutnya itu adalah Km. Nah, ada Km, rumusnya itu S per H. Nah, S per H kita masukkan, yaitu S-nya ada 10, kemudian H-nya yaitu 5. Nah, masuk saja, H-nya itu adalah 2. Maaf, sehingga mendapatkan 5 jawaban. Nah, inilah hasil dari jawaban bidang miring tersebut. Itu F-nya yaitu 100 Newton dan Km-nya yaitu 5. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu roda berporos.
Ini bagian keempat dari bidang miring. Roda berporos. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita ketahui dulu apa sih itu roda berporos. Nah, roda berporos yaitu roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, berfungsi sebagai untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, biasanya contoh dari roda berporos ini dapat kita temukan pada roda sepeda motor, dan juga kursi roda. Nah, langsung saja kita masuk pada keuntungan mekanik dari roda berporos. Keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik dari roda berporos ini yaitu Km sama dengan R besar per R kecil. Nah, kemudian sama dengan G2 per G1. Nah, adapun keterangannya yaitu G1 menunjukkan jumlah gigi pada roda pertama atau poros. Nah, kemudian pada G2 yaitu jumlah gigi pada roda kedua atau roda. Nah, kemudian R besar ini merupakan jari-jari dari gear besar dari sebuah roda. Kemudian R kecil ini merupakan jari-jari gear kecil pada poros. Nah, inilah keuntungan mekanik. Nah, inilah keuntungan mekanik dari sebuah roda berporos. Nah, baik, tidak perlu menunggu lama, kita langsung saja masuk pada contoh soal dari roda berporos. Nah, sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya yaitu 0,5 meter. Sedangkan jari-jari porosnya yaitu 20 cm. Berapakah keuntungan mekanik dari roda tersebut? Nah, kita simpulkan dulu dari diketahui. Nah, diketahui di sini yaitu ada R, kemudian ada R. Tadi telah kita jelaskan bahwa R itu adalah jari-jari dari roda, kemudian R kecil itu merupakan jari-jari dari poros. Nah, jari-jari dari roda tadi yaitu 0,5 meter. Nah, jari-jari roda ini kita ingin mengubahnya menjadi sentimeter sehingga menghasilkan 50 cm. Kemudian pada jari-jari poros yaitu 20 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Nah, kita langsung saja pada jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, rumusnya tadi yaitu Km sama dengan R besar per R kecil. Nah, R besar itu menjurus pada jari-jari roda, kemudian R kecil yaitu jari-jari poros. Nah, kita masukkan 50 per 20. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 2,5. Nah, inilah contoh dari roda berporos yang menanyakan berapa dari keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada soal ini yaitu 2,5. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.